Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Majid, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk memaparkan sedikit apa yang saya dapat mengenai kitab tafsir Al-Idris karyanya Kiai Bisri Mustafa Rembang, terkait pengarangnya, sosok pengarangnya, kemudian kitab tafsirnya sendiri dan kajiannya yang ada di YouTube di Gusmus Channel gitu. Sosok Kiai Bisri Mustafa sendiri, saya sempat bingung ketika membaca artikel materi yang diberikan oleh dosen dan membandingkannya dengan apa yang ada di internet, karena ketika mencari keywords Kiai Bisri Mustafa, maka yang muncul adalah Kiai Mustafa Bisri dengan nama pasangan yang sama, dengan nama orang tua yang sama, namun tanggal lahir berbeda. Kemudian saya cari lagi dan ternyata faktanya adalah Kiai Mustafa Bisri ini adalah anak beliau, walaupun fakta ini belum saya validasi dengan betul. Hanya mungkin jika mengacu pada artikel dan jurnalnya, maka Kiai Bisri Mustafa adalah sosok kiai dari Rembang, kelahiran Rembang, yang lahir pada tahun 1915 Masehi. Beliau adalah sosok kiai yang tidak bisa dilupakan oleh angkatan tahun 1960-an karena perjuangan beliau dalam bidang politik. Beliau lahir pada masa penjajahan, hidup pada masa Orde Lama, juga hidup pada masa Orde Baru, juga berperan di sana baik sebagai tokoh masyarakat di NU maupun dalam kelembagaan pemerintahan. Beliau adalah sosok yang dikenal sangar dan kuat di atas mimbar. Beliau bisa membuat peserta majelis menangis seketika ketika mendengar pidato beliau, juga seketika tertawa dan bersemangat. Beliau menulis tafsir Al-Idris ini dengan menggunakan bahasa Jawa ngoko begitu, karena memang latar belakang beliau yang orang Jawa dan juga kepekaan beliau atas lingkungannya. Kenapa dimaknai demikian? Pemilihan bahasa Jawa bukan yang kromo inggil atau yang atasnya, dan malah memilih bahasa Jawa yang ngoko, itu dimaknai sebagai bentuk pembawaan diri. Maksudnya adalah agar tafsir ini tidak menjadi tafsir yang hanya bisa dikonsumsi oleh kalangan atas karena namanya yang sudah terlalu tinggi gitu. Harapannya tafsir ini bisa dikonsumsi oleh siapapun gitu. Kita pasti sering mendengar bagaimana ketika ada orang desa begitu yang tidak terlalu kaya misalnya, atau tidak terlalu mapan, tidak terlalu sejahtera, memanggil ibunya dengan panggilan bunda ataupun mama, maka ini akan menjadi sesuatu yang dianggap aneh. Nah, demikian kasusnya pada penulisan kitab tafsir ini. Penggunaan bahasa Jawa ngoko dimaksudkan agar tidak ada kesan aneh itu ketika orang-orang awam membacanya, karena pada masa itu bahasa Jawa yang tingkatan atas, bukan yang ngoko, yang kromo inggil, itu hanya digunakan oleh keraton. Walaupun mungkin mulai digunakan oleh orang biasa, namun stigma itu masih ada. Nah, kitab
tafsir Al-Ibris ini sendiri ditulis sebanyak 30 jilid sesuai dengan jilid Al-Quran dengan model penulisan halaman yang terus berlanjut. Jadi walaupun ada 30 jilid namun halamannya terus berlanjut. Misalnya pada jilid ketiga atau jilid kedua, mohon maaf kalau saya salah, itu dimulai dengan halaman ke-100 karena jilid sebelumnya selesai pada halaman ke-99. Nah, kemudian kitab ini juga karakteristiknya cenderung menjadi kitab yang bersifat umum untuk dipahami karena metode penulisannya pun ijmali. Pemilihan ini agar kembali mudah dipahami oleh masyarakat umum, baik mereka yang berpengetahuan tinggi ataupun mereka yang awam dalam bidang tafsir atau agama. Begitu. Kemudian terkait kajian kitab tafsir ini sendiri yang ada di Gusmus Channel, sama sebenarnya seperti apa yang ada di dalam kitab. Maksudnya bagaimana kitab itu dituliskan, di mana kitab ini ditulis dengan gaya bercerita yang baik, gaya bercerita yang tidak memisahkan antara saya sebagai penulis misalnya dengan Anda sebagai pembaca atau pendengar lah. Jadi seolah-olah Kiai Bisri Mustafa ini baru melihat ceritanya kemarin dan menceritakannya kepada halayak ramai, dan bahkan beliau ini tidak bagaimana bahasanya, oke sih, betul. Nah, bahkan misalnya ketika sebuah ayat itu memungkinkan untuk mengandung ambiguitas makna, maka beliau akan menjelaskannya lebih lanjut dengan keterangan, baik itu dengan tanbih atau dengan keterangan lain. Misalnya saja pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256 kalau saya tidak salah ingat, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Pada ayat ini Syekh Nawawi misalnya menafsirkannya dengan mengatakan bahwa kepemulukan atas sebuah agama adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Sederhananya demikian. Maka ketika tafsir ini tidak dijelaskan lebih jauh, hasilnya adalah orang akan bingung dengan lantas apakah memang Islam ini benar? Jika memang benar, kenapa kepemulukan atas agama itu dibebaskan dengan sedemikian? Nah, berbeda dengan Kiai Bisri Mustafa, beliau menjelaskannya lebih jauh dengan memberikan keterangan maksud dari ayat ini dengan bahasa Jawa Moko tentunya. Maksud dari ayat ini adalah Islam itu sudah jelas, kebenaran dari Islam itu sudah jelas untuk mereka orang-orang yang menggunakan akalnya, mereka orang-orang yang waras, sehingga memang kepemelukan atas agama itu tidak bisa dipaksakan karena seharusnya Islam bagi orang yang waras sudah jelas kebenarannya. Mereka tidak perlu dipaksa untuk masuk Islam karena mereka sudah tentu akan mengerti bahwa ini adalah agama yang paling benar gitu. Nah, untuk kajian yang ada di Gusmus Channel sama model penyampaiannya, bukan macam kuliah akademisi yang berat, yang sulit untuk dipahami begitu. Dia disampaikan layaknya sebuah cerita yang amat sangat enak untuk didengar dan mudah untuk dipahami, di luar dari
bahwa yang mengikuti kajian secara luringnya di tempatnya mereka eh, adalah orang-orang yang sudah lanjut usia kebanyakan, dan mungkin ya belum tentu mereka awam, hanya saja mungkin memang eh, targetnya adalah orang-orang yang awam. Misalnya saja pada ayat Quran surat Al-Baqarah, laqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Pada ayat ini Gusmus selaku pengkaji setelah membacakan ayat kemudian menerjemahkannya secara bahasa Jawa, kemudian menceritakan kisahnya layaknya seorang pendongeng yang baik gitu. Dia bilang bahwa ya Musa memang sudah diberikan kitab, namun dan setelah Musa pun ada Isa yang diberikan kitab itu, kemudian setelah Isa pun ada Muhammad seharusnya, dan memang begitu mestinya. Nah, tapi kenapa manusia ini yang mereka sudah diberikan kitab, seharusnya mereka sudah mengerti mana yang benar dan mana yang salah, mereka tetap pada akhirnya menafikan kebenaran itu. Bayangkan misalnya cerita Nuh gitu. Setelah 80 tahun Nuh berjuang dalam agama dan hanya mendapatkan segelintir orang yang ada di dalam kapalnya, pada akhirnya orang-orang ini nantinya menjadi orang-orang yang kafir lagi di kisah-kisah lanjutannya. Misalnya pada masa Nabi Lut, bahkan pada masa Nabi Musa sendiri, di mana ya lahir Fir'aun, lahir keturunannya. Nah, ya itulah sifat manusia begitu. Ketika semakin lama manusia maka akan semakin lupa atas kebenaran yang sebelumnya sudah mereka yakini, sebelumnya sudah mereka pahami. Oleh sebab itu, setelah sebuah nabi dan ketika kebenaran itu sudah mulai rusak, maka akan diutus nabi yang baru. Setelah Ibrahim ada Ismail, ada Ishak, setelah kemudian lanjut sampai Isa dan Ismail menurunkan Nabi Muhammad. Begitu. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.